بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka usikum wa iyaya bitaqwallah, pada saat ini mari kita menghindari sikap tidak memfungsikan Quran dalam hidup. Kalau kita katakan melecehkan berarti ya sangat kasar sekali. Tetapi tidak memfungsikan Quran saja harus kita hindari. Kalau zaman sekarang banyak sekali gerakan-gerakan yang menggembirakan, antara lain yang menghafal Quran, tahfidz Quran banyak di mana-mana, sampai anak-anak kecil pun sudah hafal Quran. Itu gerakan yang sangat menggembirakan. Tetapi kalau seandainya tidak sampai memfungsikan Quran menjadi hudan, maka itu pun harus kita hindari, sebab itu nanti Quran tidak berfungsi menjadi hudan. Sehingga dengan demikian maka hafalan dari berbagai pihak termasuk dari anak-anak harus sedemikian rupa dipersiapkan ke arah memahami kandungan makna. Jangan sampai terjadi bahwa Al-Fatihah orang menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tidak merasa menghendaki sunnah Rasul muncul kembali di kalangan kita yang membacanya. Itu sangat disayangkan, sebab kalau Nabi menyatakan la raqata liman la fatihata lahu, tidak terhitung rakaat bagi yang tidak ada Al-Fatihahnya. Dilihat dari segi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kalau tidak ada Al-Fatihah, bacaan itu tidak ada, berarti tidak mengharapkan sunnah para Rasul muncul kembali. Sedangkan kita sudah berbicara pada Jumat yang lalu tentang raddus siyadah, mengembalikan kedaulatan kepada pencipta. Alam semesta rapi, semesta angkasa dan bumi ini rapi karena Allah berdaulat atas keduanya. Allah menciptakan, Allah berdaulat, Allah memerintahkan ikhtiar tau'an au karhan, mau tidak mau, samawat wal ard diperintahkan oleh Allah harus patuh. Itu melambangkan Allah berdaulat. Dari kerapian alam semesta kemudian dilihat oleh doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, berarti
Orang yang sholat mendambakan, menginginkan kehidupan manusia pun seperti alam semesta di mana Allah berdaulat. Dari sini maka saya memperingatkan diri, memperingatkan hadir sekalian, dan memperingatkan halayak, jangan sampai ada sikap tidak memfungsikan Quran dalam hidup. Dalam hal ini berbagai hal yang harus kita lakukan, antara lain kemudahan-kemudahan tentu bagi mereka yang sudah paham mufradat, paham vokabulari, paham arti kamus. Orang Sunda pandai menangkap uraian dalam bahasa Sunda karena dia banyak kamus bahasa Sunda yang bertumpuk di otaknya. Begitu orang Indonesia menanggapi pidato berbahasa Indonesia juga mudah karena di otaknya sudah bertumpuk bahasa Indonesia. Begitu orang yang menangkap pidato bahasa Inggris juga berarti sudah bertumpuk di otaknya vokabulari, arti kamus dari bahasa Inggris. Maka dengan demikian kita tidak boleh terlalu kaku. Adanya orang menghafal dahaba yadhabu dahaban yang berarti pergi, dia ucapkan adhabu ila suq, aku pergi ke pasar. Itu mah bukan ayat Quran. Iya, bukan ayat Quran. Tetapi nanti kalau ada ayat yang berbicara idhab ila fir'auna innahu tagha, satu instruksi kepada Nabi Musa, bagi yang sudah tahu dhahaba yadhabu dahaban yang berarti pergi, dia sudah tahu dhahaba yadhabu dahaban, kata pelakunya dahibun, kemudian perintahnya idhab, larangannya la tadhab. Begitu menangkap ayat idhab ila fir'auna innahu tagha, bagi dia tidak ada kesulitan. Jadi disinilah maka jangan terlalu kaku, berbagai persiapan-persiapan yang dipersiapkan kepada khususnya generasi muda dari kecil mereka menghafal dan mempelajari bahasa Quran, sehingga nanti akan mudah menangkap ayat Quran. Kemudian dalam rangka wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, si anak juga nanti mempelajari misalkan berbagai bahasa asing. Untuk menerjemahkan itu kita juga harus dukung upaya-upaya itu, kita harus biayai upaya-upaya itu, kita harus amankan upaya-upaya itu, sehingga dengan demikian maka kecerdasan masa depan akan terlihat oleh kita. Jadi di sini frekuensi ketemu Quran itu harus sering, harus ada menyisihkan waktu. Jangan sampai oleh karena berbagai kesibukan sampai tidak sempat baca Quran, sama saja dengan oleh berbagai kesibukan tidak sempat mandi, berarti badan akan bau. Nah, jadi sinilah maka sengajakan untuk itu, sebab bagaimanapun akan berkaitan dengan fungsi Quran sebagai hudan lil muttaqin.
Pada kali ini mari kita ambil surat Tahrim, surat 66 ayat 10, 11 dan 12. Daraballahu masalan, Allah memberi perumpamaan lilladzina kafaru, bagi kebanggaan mereka yang bersikap negatif. Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, yaitu perihal istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini, mereka berdua di bawah abdi kehidupan dari abdi kehidupan menurut ajaranku yang berbuat tepat, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu dua abdi kehidupan yang berbuat tepat. Fahonatahuma, maka mereka berdua, yaitu istri Nuh dan istri Lut, berkhianat kepada keduanya. Istri Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, istri Lut berkhianat kepada Nabi Lut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, maka keduanya Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak berguna bagi istri-istri mereka minallahi, dari adab Allah, syai'an, sedikit pun. Wakilat bulan nar ma'ad dakhilin, serta ditegaskan kepada mereka berdua, masukilah oleh kalian berdua kehidupan nar bersama orang-orang yang memasuki kehidupan nar. Hal ini kita katakan perumpamaan bagi kebanggaan mereka yang bersikap negatif, dalam arti yang bersikap negatif akan ngomong. Apa itu fungsinya ajaran Allah? Nabi Nuh saja istrinya sebagai orang terdekat yang disayang tidak nurut. Nabi Lut saja istrinya, siapa yang tidak sayang istri, siapa yang tidak dekat pada istri malah tidak nurut. Jadi apa itu fungsinya ajaran Allah? Begitu kebanggaan mereka yang bersikap negatif. Padahal dilihat dari inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, sesungguhnya kami telah mempedomani kepada manusia satu jalan kehidupan. Terhadap yang demikian bisa saja bersikap syukur, bisa saja bersikap kufur. Tidak usah aneh. Yang dekat dengan Nabi Nuh bersikap negatif, yang dekat dengan Nabi Lut bersikap negatif, tidak usah aneh. Yang penting bahwa diri kita jangan negatif terhadap para rasul, bukan mempersoalkan istrinya si itu, anaknya si itu, keponakannya si ini juga negatif. Ukurnya oleh ilmu. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Siapa yang berhendak iman, imanlah. Siapa yang berhendak kufur, kufurlah. Jadi tidak usah aneh melihat peristiwa itu. Tapi alladzina kafaru jadi kebanggaan karena adanya yang terdekat dengan Nabi Nuh, yang disayang Nabi Nuh malah bersikap negatif. Honatahuma bagi mereka yang biasa nasrib berarti huma perempuan. Mereka berdua berkhianat kepada keduanya. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, istri Nabi Lut berkhianat kepada dakwah Nabi Lut. Jadi tidak usah aneh. Kemudian ayat 11-nya berbicara wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Sebaliknya yang tadi, sebaliknya Allah memberi perumpamaan bagi kebanggaan orang mukmin. Imro'ata Fir'aun, yaitu istri Fir'aun. Idh qalat Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ketika menyatakan wahai pembimbingku bangunlah bagiku
satu rumah dalam kehidupan jannah, membuat satu lingkungan tersendiri dalam kehidupan jannah. Wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi dzalimin, yaitu selamatkanlah aku dari Fir'aun dan pendukungnya, wa najini dan laku perbuatannya, wa najini minal qawmi dzalimin, serta selamatkanlah aku dari bangsa yang berlaku duluman. Jadi Fir'aunnya bersikap negatif terhadap dakwah Nabi Musa, tapi orang yang tersayang oleh Fir'aun malah ikut Nabi Musa. Ini kebanggaan alladzina aman. Selanjutnya yang satu lagi, wa Maryam nata Imrona, dan Maryam sebagai anak Imron. Maryam anak Imron ini alladzi asonat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Fanafahna fihi min ruhina, selanjutnya kami tiupkan ke dalamnya, berarti ke dalam kemaluannya, kasarnya gitu kan. Min ruhina, bagian dari ruh, ilmu sebagai satu ruh ajaran kami. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dia Maryam membenarkan kalimat-kalimat pembimbingnya serta membenarkan kitab-kitab. Wa kanat minal qanitin, yaitu dia adalah bagian dari orang yang patuh. Nah, jadi di sini digambarkan kalau asonat farjaha, menjaga kemaluan, kita mengenal kemaluan itu adalah alat reproduksi, alat untuk melahirkan anak, disebutnya alat reproduksi. Berarti kalau berbicara alat reproduksi, bukan masalah alat reproduksinya yang dibicarakan. Wa nafahna fihi min ruhina, ruh ajaran kami bukan ke alat reproduksi, tapi yang diproduksi oleh alat reproduksi yaitu anaknya, ialah Isa bin Maryam. Sebab kita menemukan ayat nanti ada qaryatun amanat, ada qaryatun kafarot. Masa kampung atau daerah kufur? Yang kufur mah orangnya, bukan daerahnya. Nah, jadi dengan demikian maka memahami ayat Quran, kalau nanti kita melakukan eksplorasi ayat, kejanggalan-kejanggalan pengertian akan terjawab. Di sini ahsonat farjaha yang dimaksud bukan kemaluan, tapi yang diproduksi oleh alat reproduksi. Dia Maryam menjaga, yang dijaga itu anaknya, bukan alat reproduksinya. Wasodakot bi kalimati rabbiha, berarti Maryam itu membenarkan kalimat-kalimat ajaran pembimbingnya. Jadi wa nafahna fihi min ruhina tidak berarti Allah meniupkan ruh ke dalam farji atau kemaluannya Maryam. Allah meniupkan ilmu kepada Isa bin Maryam. Allah meniupkan ilmu kepada Isa bin Maryam. Pengertiannya Maryamlah yang mendidik anaknya.
Kita banding dengan ayat misalkan bal mata'na haula'i wa aba'ahum, tetapi kami memberi kesenangan kepada orang-orang ini dan nenek moyang mereka, hatta tola alaihimul umuru, hingga panjanglah umur peradaban dulumat atas mereka. Apala yarawna, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah anna na'til ardo nanqusuha min atrofiha, bahwa kami mendatangi bumi kekuasaan itu yang mana kami menguranginya dari tepi-tepinya. Kalau kami mendatangi tidak berarti Allah datang ke daerah itu, datang ke wilayah kekuasaan dulumat. Yang datang itu ilmu Allah, dibawa oleh Rasul, dibawa oleh tenaga pengajar. Siapa saja yang mengajarkan ilmu Allah menurut sunnah Rasul. Di sini dibahasakan kami mendatangi bumi kekuasaan itu, nangkusuha min atrofiha, yang mana kami menguranginya dari tepi-tepinya. Kita harus paham yang datang itu bukan Allah turun terus datang ke daerah itu, dakwah. Yang dakwah para rasul, yang dakwah itu orang yang bersama para rasul, yang ingin hidup menurut sunnah Rasul. Yang dakwah itu bisa kita yang mengharap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dakwah ke wilayah kekuasaan dulumat itu artinya kami datang, kami nanqusuha min atrofiha, kami mengurangi dari tepi-tepinya, sama dengan ilmu lah yang dibawa oleh para pengajar yang mengurangi bumi kekuasaan pola pikir dulumat. Lepaslah dari naturalisme, lepaslah dari idealisme. Dari idealisme tumbuhlah di dalam tanggapan mereka dakwah Allah menurut sunnah Rasul, musaddiqon, yang membangun kemakmuran, yang membangun kecerdasan, yang membangun keamanan, yang membangun keadilan, yang membangun satu usaha raddus siyadah ilal khaliq, mengembalikan kedaulatan kepada pencipta. Ini tentunya yang dikandung oleh nanqusuha min atrofiha. Jadi di sini nanti pengertian kita begitu ahsanat farjaha itu adalah Maryam, berarti Maryam mendidik anaknya. Sebab itu hasil reproduksi. Begitu nafah nafihi min ruhina, kami Allah meniupkan ruh budaya, ruhan min amrina. Berarti ya Maryam juga yang mengajarnya. Sebab Maryamlah yang shadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Nah, jadi baik istri Fir'aun yang terdekatnya adalah Fir'aun yang negatif, tapi istrinya tidak terpengaruh, begitu juga Maryam tidak terpengaruh oleh orang yang terdekat dengan Maryam, sehingga anak Maryam selamat dari kekotoran-kekotoran tanggapan. Jadi dari dua contoh ini hendaknya bagi kita menjadi satu pengertian, dan ini semua bisa terjadi oleh karena adanya eksplorasi ayat. Kalau tidak ada eksplorasi ayat, tetap saja Maryam menjaga farjinya, kemudian Allah meniupkan nanti ruh ke dalam farjinya juga. Jadi bayangannya yang bukan-bukan, ujungnya tidak tergambar bahwa Allah mengajarkan ilmu pada manusia. Tetapi kalau yang diproduksi oleh alat reproduksi yaitu manusia, yaitu anak, maka anak ini dijaga oleh setiap yang mengajarnya.
tidak keluar dari ilmu Allah. Itu nafakhna fihi min ruhina. Nah, sehingga dengan demikian maka sekali lagi menjadi kebanggaan mereka yang beriman adanya istri Fir'aun yang lepas dari pengaruh yang paling dekat dengannya, yang paling sayang kepadanya, tetapi bersikap negatif, tidak mempengaruhi istrinya Fir'aun. Demikian juga Maryam anak Imran tidak terpengaruh oleh siapapun yang terdekat kepadanya dalam hal menyelamatkan pendidikan anak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Demikianlah ceritanya banyak masuk ke ayat Quran, termasuk ke dalamnya ketelitian pengkamusan. Kalau di ujung ayat tadi wa kanat minal qanitin, itu tulisannya pakai ta. Tapi kalau bacanya wa kanat minal qanitin pakai to, itu jauh artinya. Qanitin itu patuh, tapi qanitin putus asa. Kan jauh kan. Kanat minal qanitin pakai ta. Dia Maryam bagian dari orang yang patuh. Kalau bacanya wa kanat minal qanitin pakai to, dia Maryam bagian dari orang yang putus asa. Kok begitu? Ya begitulah. Begitulah bahasa Quran, diperlukan kehati-hatian. Nah, jadi itulah makna waratil Qur'ana tartila, di mana arti kamu serta ta'annaqo fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Satu kata berbunyi ta dengan berbunyi to jauh berbeda. Maka dari itu kita selalu menganjurkan, mari teliti ayat Quran, itu akan menjadi kecerdasan. Sisihkan waktu dari berbagai kegiatan-kegiatan lain. Kemudian kalau terasa itu susah, ya jangan putus asa. Kantong apa yang bisa masuk ke kantong, yang belum bisa masuk ke kantong biar di luar dulu. Dan orang pun tidak usah memaksakan kalau memang belum pada tingkatannya. Biar nanti berkembang. Orang yang bisa membuat pesawat jangan memaksakan bikin pesawat, jatuh nanti pesawatnya. Nanti tunggu benar-benar dia matang bikin pesawat. Nah, jadi dengan demikian maka yang penting jangan berhenti dari berbagai kegiatan. Upaya memahami Quran, upaya memperbaiki sholat, sebagaimanapun insoluhat sairu amalihi, jika sholatnya mulus seluruh laku perbuatan, wa in fasadat sairu amalihi, jika sholatnya rusaklah seluruh laku perbuatan. Kita mengatakan life is activity, hidup adalah kegiatan. Kegiatan ada yang rusak, ada yang membangun.
Dengan mengerti sholat, maka laku perbuatan akan terjamin ke arah keadilan, ke arah kemakmuran, ke arah kecerdasan, ke arah keamanan, ke arah ketertiban, ke arah keselamatan. Maka sisihkanlah waktu untuk meneliti ayat Quran. Perbaiki sholat, hadirkan sholat, sebab sholat adalah sunnah Rasul. Dengan demikian maka berbagai hal-hal yang mengganggu tentunya tangkis sendiri. Apapun yang mengganggu tangkis sendiri dengan berbagai cara, sehingga dengan demikian sholat tetap ada. Sebab kalau tidak ada sholat, inilah berbahaya dalam hidup kita. Dengan demikian mari kita melakukan yasiru wa la tu'assiru di berbagai bidang. Permudah yang kalian persulit dalam pendidikan, dalam keterampilan dan berbagai bidang yang lain. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimis shalah. Wahai Tuhan, kami bikinlah kami sebagai penegak salat, wa dzurriyyatana, demikian juga keturunan kami, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina, maka bikinlah hati manusia cenderung kepada kami. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Ya Allah, bikinlah kami serta keturunan kami orang yang siap mengeluarkan anggaran dari apa yang Anda telah karuniakan kepada kami, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la tu'buduhu akbar. Aqimus shalah.